Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Wah, hari ini kalian terlihat semangat sekali ya. Apakah kalian hari ini sehat? Sehat. Oke, apakah hari ini ada yang tidak masuk atau izin? Tidak semua. Oke, nanti kalau dia kurang enak badan bisa disampaikan ke ibu ya. Nah, sekarang disiapkan dulu peralatan yang dibutuhkan dan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Ada alat tulis, buku paket, buku LKS, buku tulis, dan lain-lain ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran, ibu mau kalian mengerjakan pretest dulu ya. Waktunya 5 menit ya. Oke, udah selesai, bisa dikumpulkan. Oke, sebelum ibu masuk ke pembelajaran yang baru nih, ibu ingin mengajak kalian untuk mengingat-ingat materi yang kita pelajari di minggu kemarin. Kira-kira minggu kemarin kita belajar tentang apa ya? Arus listrik. Iya, jadi apa yang kalian ingat tentang arus listrik? Arus listrik itu aliran muatan listrik Bu. Iya, terus apa lagi? Arus listrik itu mengalir karena ada beda potensial. Iya, betul sekali ya. Nah, jadi apa saja sih, apa syarat terjadinya arus listrik dalam suatu rangkaian? Rangkaiannya harus tertutup Bu. Iya, betul sekali lah. Kalau arus listrik sudah mengalir dalam rangkaian, apa yang terjadi pada lampu dalam rangkaian tersebut? Menyala. Oke, betul ya. Nah, ibu mau tanya lagi nih, kalian pasti pernah ya malam-malam jalan-jalan ngeliling Solo, terutama kalian lewat jalan Slamet Riyadi. Kalian pernah nggak? Sering. Oke, sering ya. Nah, kalian memperhatikan nggak di pinggir-pinggir jalan itu pasti ada lampu-lampu jalan yang berderet itunya, urutannya, dan bentuknya melengkung seperti ini, estetik banget. Kalian lihat nggak? Iya. Nah, lihat ya. Nah, coba ibu mau tanya, kalau salah satu dari banyaknya lampu itu mati, kira-kira apakah lampu-lampu yang lain juga ikut mati? Tidak. Tidak ya. Nah, kalau pasti kalian di rumah itu kan ada lampu ya di setiap ruangannya ya. Kalau salah satu ruangan lampu kalian mati tuh, lampu-lampu yang lain ikut mati juga nggak? Enggak. Iya, tetap menyala ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang rangkaian listrik. Nah, melalui kegiatan percobaan nanti dan berdiskusi dengan kelompok, kalian diharapkan bisa mengidentifikasi ciri dari rangkaian listrik seri dan paralel. Kemudian kalian bisa menyebutkan perbedaan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel, dan kalian bisa menjelaskan bagaimana pengaruhnya kedua rangkaian tersebut terhadap nyala lampu dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Siap belajar semuanya ya? Siap Bu. Oke, sebelum itu kita melihat video terlebih dahulu ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering bergantung pada listrik untuk menjalankan berbagai aktivitas. Namun, pernahkah kalian mengalami sebuah keterlibatan listrik di suatu wilayah padam, sementara di wilayah lain tetap menyala seperti biasa? Fenomena ini sering terjadi, salah satunya di sekitar Universitas Karet, Surakarta. Di kawasan gedung belakang kampus, beberapa kali terjadi pemadaman listrik yang menyebabkan aktivitas menjadi terhambat. Sementara di wilayah gedung depan, listrik tetap menyala dan kegiatan tetap berjalan normal. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Hari ini, kita akan mempelajari konsep rangkaian listrik untuk memahami alasannya. Nah, tadi kita belajar tentang apa ya semuanya? Perbedaan mati listrik di lokasi yang berdekatan. Iya, kalian pernah ngalamin nggak? Kalian mayoritas kan tinggal di gerbang belakang ya? Iya. Pasti pernah ya. Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan perbedaan antara dua lokasi tersebut? Beda cara pasang Bu. Rangkaiannya disusun paralel. Ya, kalian sudah mulai menebak-nebak ya. Jadi sekarang kalian sudah bersama dengan kelompoknya masing-masing kan. Nah, ibu nanti akan memberikan kalian lampu, kabel, baterai, terus isolasi, gunting untuk kalian rangkai menjadi sebuah rangkaian. Nah, untuk kelompok 1,
akan merangkai rangkaian seri dan kelompok 2 akan merangkai rangkaian paralel. Nah, untuk AKBD-nya dibagikan dulu ya. Ini kelompok 1 ya. Oke. Untuk waktunya 10 menit ya, apakah cukup? Cukup. Nah, nanti bisa diamati ya, bisa dirangkai, dikreasikan sesuai dengan kreativitas kalian. Yang penting konsepnya tetap sama, rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, nanti kalian coba amati, dirangkai. Kalau sudah diamati lampunya menyalanya seperti apa, dan jika dilepas salah satu, bagaimana keadaan lampu yang lain. Bisa dimulai ya. Bayu udah itu ya? Ini udah sampai, ini udah bisa nyala belum? Kayak gini ya Mbak? Nyala ya? Nah, wih, lampunya nyala ya. Oke, coba kalau satunya dicabut, apakah yang lain itu akan nyala? Apakah? Oke, lampu nyala ya. Nah, sudah tetap nyala ya, bisa ditunjukkan. Tunjukkan ya. Nah ya, nah baru lampunya masih itu, coba bisa dianalisis ya di LKPD-nya ya. Iya. Oke, waktunya sudah habis. Kalian bisa mempresentasikan hasil kelompok kalian. Bisa maju ke depan dari kelompok 1 terlebih dahulu, kan Sri? Oke. Jadi tadi kami membuat rangkaian seri ya Bu. Nah saat dinyalakan, itu lampunya menyala, tapi cahayanya redup. Nah ketika salah satu lampu dilepas, maka semuanya langsung mati. Oke, selanjutnya kelompok 2 bisa maju. Jadi kelompok kami ini membuat rangkaian paralel. Jadi saat dinyalakan, lampu menyala dengan cahaya terang, tapi ketika salah satu lampunya dilepas, tetap menyala yang keduanya. Ayo, cepat lampunya. Walaupun ini enggak, ini udah coklat. Ini udah coklat, oke. Tapi tetap nyala. Oke, ya, oke, bisa. Tunjukkan dua kelompok ya. Ibu sangat senang mendengar hasil presentasi dari kedua kelompok. Kalian sangat tepat dan pintar dalam menganalisisnya. Oke, jadi apa dari kedua kelompok tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan ya? Saya Bu. Iya, Mbak Yaya. Nah di kelompok tadi kami menulis kalau di dalam metrik bahwa lampu yang redup itu karena tegangannya terbagi. Nah sedangkan lampu yang terang itu karena tegangannya penuh di setiap lampu itu. Benar tidak Bu? Ya, jadi biar lebih paham, Ibu akan menjelaskan ya semua. Bisa disimak. Jadi ini rangkaian apa? Seri. Nah, ya betul ya, seri.
Nah, ini rangkaian apa? Nah, jadi di sini ada arus. Ini satu, ini dua, ini. Nah, kemudian ini ada V1, V2 dan V3. Ini ada R1, R2 dan R3. Nah, Ibu mau tanya nih, untuk I-nya, I total dari rangkaian seri itu bagaimana rumusnya? Jadi karena ini hanya satu jalur, arus listrik yang mengalir kepada rangkaian seri ini sama ya. Jadi I total itu sama dengan I1, sama dengan I2, sama dengan I3. Kemudian untuk tegangan total karena tegangan ini terbagi ya. Jadi karena terbagi, V totalnya sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Nah, untuk hambatan totalnya itu juga ditambah. Jadi R1 ditambah R2 ditambah R3. Nah, untuk hambatan totalnya sendiri, kalau hambatan totalnya semakin besar, maka kuat arusnya atau arusnya itu semakin kecil, sehingga nyala lampunya redup, begitu ya. Nah, untuk yang ini ada I1, I2, I3. Ini ada V1, V2 dan V3. Nah, untuk arus di rangkaian paralel, ada yang tahu nggak arus totalnya bagaimana? Dan bisa jawab nggak ya mungkin? Iya. Iya betul ya. Ini jadi karena bercabang. Jadi setiap cabang ini memiliki arus yang sendiri-sendiri ya. Jadi arusnya adalah I1 ditambah I2 ditambah I3. Nah, untuk V totalnya, jadi karena ini bercabang, jadi setiap tegangannya ini sama ya. Jadi V total sama dengan V1. Iya betul. Nah, untuk hambatannya itu adalah kebalikan dari rangkaian seri. Jadi sama 1 per 1 plus 1 2 plus 1 per 3. Nah, karena ini hambatan totalnya semakin kecil, maka apa? Kalau hambatan totalnya semakin kecil, maka kuat arusnya semakin besar. Jadi nyala lampunya menjadi terang. Nah, untuk penerapan sehari-hari, makanya paralel sering digunakan untuk di rumah-rumah, di lampu jalan. Nah, untuk rangkaian seri sendiri sering digunakan di lampu senter, lampu tumbler, atau lampu kamar kalian, tumbler lampu hias. Nah, sampai sini masih ada yang ingin bertanya? Tidak ya? Oke, sebelum Ibu tutup, apakah ada yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini? Saya Bu. Iya, Mbak Nisa. Hari ini kita sudah belajar tentang dua cara merangkai lampu, yaitu seri dan paralel. Nah, kalau seri itu lampu nyalanya redup, dan kalau satu lampu dilepas semua mati. Kemudian kalau rangkaian paralel itu lampunya terang, dan kalau satu lepas yang lain tetap nyala. Oke, betul sekali Mbak Nisa. Tepuk tangan Mbak Nisa. Selain untuk Mbak Nisa ya. Nah, jadi hari ini kita sudah mengidentifikasi ciri-ciri dan perbedaan dari rangkaian listrik dan bagaimana pengaruhnya terhadap nyala lampu dan penerapannya pada kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum Ibu tutup nih, Ibu mau kasih kalian post test dulu, bisa dikerjakan ya. Kerjakan ya Mbak Bintang. Iya deh. Oke, sudah selesai ya pemesanannya? Sudah Bu. Ya.
Oke, untuk minggu depan silahkan kalian pelajari tentang daya listrik dan diringkas di buku catatan kalian. Besok Ibu lihat ringkasnya satu ya. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan. Bila Ibu ada salah, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.